Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS tahun edisi revisi 2018. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita bab 3, transformasi. Sekarang kita masuk di latihan 3.1 halaman 149. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 149, latihan 3.1, kita akan membahas pencerminan atau refleksi. Untuk nomor 1 di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk menjawab soal nomor 1. Jadi di sini harus kita buka buku paket halaman 137. Jadi di sini ada sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Ini akan kita perbesar. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Jadi di sini kurang lebih adalah seperti ini, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Bentuk dan ukuran di sini harus sama. Ini untuk yang pertama. Yang kedua di sini jarak bayangan ke cermin harus sama dengan jarak benda aslinya. Yang ketiga adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Maka dari sini ketiga sifat ini akan kita bawa untuk menjawab soal nomor 1. Jadi di sini kita mulai dari yang A. Jadi bisa diperhatikan akan kita tampilkan untuk syaratnya atau sifatnya. Jadi untuk yang A di sini ada bintang. Ini sebelah kiri adalah bangun aslinya. Kemudian untuk yang biru ini adalah pencerminannya. Karena di sini gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Jadi untuk yang A di sini memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya, di sini sudah memenuhi. Kemudian di sini jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke aslinya, di sini jaraknya sudah sama. Ini jaraknya sudah sama. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi di sini sudah saling berhadapan, maka di sini untuk yang A termasuk pencerminan. Kemudian untuk yang B, di sini kita cepatkan saja karena di sini saya rasa teman-teman juga sudah paham dengan penjelasan kami di buku paket dan di soal yang A. Jadi untuk yang B di sini bayangan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di sini bentuk dan ukuran di sini sudah sama. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan benda aslinya. Jadi di sini untuk jaraknya di sini berbeda karena di sini titiknya pun juga berbeda. Dan untuk yang ketiga di sini dikuatkan lagi dengan bayangan pada cermin saling berhadapan. Jadi di sini bukan saling berhadapan. Untuk saling berhadapan ini adalah seperti gambar di soal nomor 1A. Jadi di sini saling berhadapan. Sehingga di sini seharusnya untuk yang B gambarnya bukan seperti ini namun seperti ini. Seharusnya seperti ini. Jadi saling berhadapan. Kemudian untuk yang C di sini sudah pasti salah karena di sini bisa teman-teman lihat di sini meskipun bentuk dan ukurannya sama, namun di sini untuk tata letaknya atau jarak dan bayangan bangun tidak saling berhadapan. Jadi di sini meskipun sama-sama persegi, namun di sini perseginya di sini dengan benda aslinya di sini berbeda dan di sini untuk bayangannya tidak saling berhadapan. Kemudian di sini untuk yang DEF akan kita buka. Jadi kita tutup untuk yang ABC, ini sudah kita jawab. Kita beri sifat bayangan benda. Jadi di sini untuk yang D, di sini bayangan dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini bentuk dan ukurannya sudah sama. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama. Jadi di sini sudah sama. Kemudian yang ketiga adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Di sini sudah saling berhadapan. Jadi di sini untuk yang D di sini memenuhi untuk pencerminan.
Kemudian yang E di sini juga sama. Jadi di sini bentuk dan ukuran sama. Jadi di sini sudah sama bentuk dan ukuran. Kemudian jarak bayangan di sini sudah sama jarak bayangannya. Dan untuk yang ketiga, bayangan bangun cermin saling berhadapan. Jadi di sini sudah saling berhadapan. Ini tanda panahnya adalah ke kiri, maka di sini ke kanan. Maka di sini untuk yang E juga termasuk pencerminan. Kemudian untuk yang F, jadi di sini bisa diperhatikan untuk bentuk dan ukuran di sini sudah sama. Kemudian untuk jarak dan bayangan dan saling berhadapan di sini tidak memenuhi karena di sini untuk yang F di sini tidak saling berhadapan. Maka di sini untuk yang F tidak memenuhi untuk pencerminan. Sehingga dari jawaban kita tadi kita sudah mendapat yang memenuhi pencerminan adalah A, D, dan E. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Baik, jadi di sini ada A, B, C, D, E, F. Jadi di sini untuk yang A terlebih dahulu, ternyata di sini untuk yang A tidak memiliki simetri lipat, sehingga di sini banyak simetri lipatnya adalah 0. Kemudian untuk yang B banyak simetri lipat, di sini ada 1. Jadi di sini apabila kita beri lipatan di sini, untuk sisi kiri dan sisi kanan di sini sama. Kemudian 2, jadi apabila kita lipat di sebelah sini, untuk yang atas dan bawah di sini sama. Kemudian 3, ini serong ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini sama, untuk sebelah sini dan sebelah sini sama. Dan di sini akan kita lipat lagi. Apabila kita lipat di sebelah sini, untuk sebelah sini, kanan atas dan kiri bawah di sini sama. Sehingga di sini ada 4 simetri lipat. Kemudian untuk yang C, di sini adalah lingkaran. Namun di sini untuk tengahnya di sini ada polanya. Sehingga di sini untuk simetri lipatnya tidak tak berhingga. Sehingga di sini apabila kita pahami suatu lingkaran, di situ simetri lipatnya adalah tak berhingga. Namun di sini ada pola yang harus kita cocokkan agar di sini simetri lipatnya sebelah kiri, sebelah kanan, atas dan bawah atau samping kanan atas, kiri bawah di sini sama. Sehingga di sini untuk yang pertama ini adalah simetri lipat yang pertama, jadi kanan dan kiri. Di sini apabila untuk yang tengah ini kita lipat, di sini adalah sama. Kemudian yang kedua, di sini apabila kita lipat di sebelah sini untuk atas dan bawah, di sini juga sama. Kemudian untuk yang ketiga sebelah sini, apabila kita lipat di sebelah sini untuk kiri atas dan kanan bawah di sini sama. Kemudian yang keempat sebelah sini, di sini kanan atas dan kiri bawah di sini sama. Kemudian yang ke berikutnya, kelima di sini kanan dan kiri, di sini apabila kita lipat di sebelah sini, di sini sama. Kemudian di sini yang keenam, apabila kita lipat di sebelah sini, maka di sini sebelah kiri dan sebelah kanan sama, sehingga di sini ada 6 sumbu simetri lipat. Kemudian untuk yang D, di sini untuk simetri lipatnya untuk yang pertama adalah seperti ini. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Kemudian yang kedua di sini sebelah sini. Jadi apabila kita lipat di sebelah sini untuk atas dan bawah di sini sama. Kemudian yang ketiga, apakah kita bisa memberi simetri lipat untuk serong? Jadi di sini ada kanan bawah dan kiri atas. Jadi di sini syaratnya untuk sisi-sisinya. Jadi sisi-sisinya di sini harus sama agar di sini bisa kita beri simetri lipat untuk serong ke kanan atau serong ke kiri bawah. Maka di sini kita buat terlebih dahulu untuk salinan dari soal yang D. Ini kita potong untuk garis yang sebelah kanan. Jadi di sini kita copy. Kemudian di sini akan kita putar dan kita bandingkan dengan sebelah atas. Di sini ternyata jawabannya adalah berbeda. Jadi sebenarnya ini lebih kecil daripada garis yang berada di atas. Sehingga di sini untuk simetri lipatnya hanya ada 2. Berbeda untuk yang E, jadi di sini untuk yang D dan E di sini bentuknya hampir sama. Namun di sini sebenarnya ini adalah persegi panjang.
Untuk sudut-sudutnya di sini ada suatu potongan. Kemudian untuk yang E di sini adalah suatu persegi. Kemudian di sini untuk sudut-sudutnya di sini juga ada potongan. Ini berbentuk batik. Sehingga di sini untuk simetri lipatnya sama dengan yang B. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua, ini untuk yang ketiga, ini untuk yang keempat. Sehingga di sini simetri lipatnya ada 4. Kemudian untuk yang F di sini ada kupu-kupu, jadi simetri lipatnya di sini hanya 1, kanan dan kiri. Sehingga di sini hanya ada 1 simetri lipat. Sehingga di sini untuk soal nomor 2 di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Baik, di sini bisa dilihat untuk soal nomor 3 di sini ada A, B, C, D, kemudian ini nanti masih dilanjutkan dengan yang E. Pertama-tama di sini kita jawab terlebih dahulu untuk yang A. Jadi di sini kita bisa fokus untuk soal yang A. Segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1 terhadap sumbu Y. Baik, untuk soal nomor 3 di sini untuk cara pengerjaannya di sini bisa kita tulis datanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis JKLM atau titik-titiknya, kemudian kita cerminkan. Atau di sini kita bisa membuat gambarnya terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi di sini untuk yang A akan kita coba dengan membuat gambarnya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diperhatikan ini untuk garis koordinat kartesius. Untuk J 2,2, di sini J 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. K 7,4, X-nya 7, Y-nya 4. Pertemuannya di sini. L 9,-2, ini 9, kemudian ini -2, perpotongannya di sini. Dan di sini M 3,-1, di sini 3, kemudian -1, M berada di sini. Maka di sini untuk pencerminannya adalah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini untuk J, pencerminannya titiknya berada di sini, untuk K berada di sebelah sini, untuk L berada di sebelah sini, dan untuk M berada di sebelah sini. Apabila di sini kita buat titik-titiknya, di sini kita tulis. Jadi di sini rumusnya adalah semisal di sini adalah titik untuk segi 4 JKLM, di sini ada X dan Y. Maka di sini pencerminannya adalah A aksen, di sini negatif X, Y karena di sini terhadap sumbu Y. Jadi misalnya contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk J 2,2, di sini positif-positif menjadi negatif 2,2. Jadi di sini menjadi negatif 2, X-nya negatif 2, kemudian Y-nya tetap 2. Kemudian untuk K di sini pun juga sama, 7,4. Di sini menjadi negatif 7,4. Negatif 7,4. Untuk yang L di sini juga sama, 9,-2 menjadi negatif 9,-2. Kemudian untuk yang M di sini juga sama, 3,-1, 3,-1 menjadi negatif 3,-1. Negatif 3,-1. Jadi di sini untuk caranya bisa kita buat gambarnya terlebih dahulu atau di sini kita bisa menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Baik, untuk soal yang A di sini sudah kita selesaikan. Kita masuk ke soal yang utuh. Yang berikutnya di sini kita jawab untuk yang B. Di sini bisa diperhatikan. Trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, E negatif 2,4, F negatif 2,1, dan G 4,-3 terhadap titik asal. Baik, jadi di sini terhadap titik asal artinya di sini adalah terhadap 0,0 atau pusat di sumbu koordinat kartesius. Sehingga di sini untuk soal yang 3B akan kita coba dengan titik-titiknya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk semisal ini adalah trapesium dengan di sini
X dan Y untuk sudutnya, maka di sini apabila diubah atau A aksen di sini menjadi negatif X, negatif Y. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada titik D di 4,0, maka di sini menjadi negatif 4,0 karena di sini negatif 0 dan positif 0 hasilnya tetap 0. Kemudian untuk yang E negatif 2,4, di sini untuk yang E negatif 2,4, maka di sini menjadi 2, negatif 4. Kemudian untuk yang F di sini sama, negatif 2, negatif 1 menjadi 2,1 dan G di sini 4, negatif 3 menjadi negatif 4,3. Maka di sini untuk gambarnya atau sketsanya di sini bisa diperhatikan. Ini untuk yang pertama trapesium dengan 4,0 di sini. Kemudian E ini adalah negatif 2,4. Kemudian F di sini negatif 2, negatif 1 dan G di sini adalah 4, negatif 3. Jadi di sini diterminkan terhadap titik asal, maka di sini 4,0 di sini menjadi negatif 4,0. Jadi ini ke kanan, maka di sini ke kiri. Kemudian di sini negatif 2,4, jadi di sini negatif 2,4. Jadi ini ke kiri kemudian ke atas, maka di sini cerminnya adalah ke kanan kemudian ke bawah. Jadi kebalikannya. Ini untuk yang E, ini untuk yang E, 2, negatif 4. Kemudian untuk yang F di sini bisa diperhatikan yang F di sini ke kiri kemudian ke bawah. Maka di sini ke kanan kemudian ke atas. Ini untuk bayangan terhadap titik F dengan cermin 0. Jadi di sini untuk F aksen di sini ada 2,1 dan di sini untuk yang G 4, negatif 3. Untuk yang G di sini 4, negatif 3. Jadi di sini ke kanan kemudian ke bawah. Maka di sini ke kiri kemudian ke atas. Sehingga di sini menjadi negatif 4,3. Maka ini adalah pencerminan untuk trapesium dengan titik terhadap titik asal. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk untuk yang C. Jadi di sini bisa diperhatikan. Ini akan kita fokuskan untuk yang C. Kita pindah di atas. Segitiga ABC dengan titik sudutnya di A 4, negatif 2, B 4,2 dan C 6, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini untuk soal yang 3C kita bisa dengan cara mendata untuk titik-titiknya terlebih dahulu atau membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini kita memilih untuk mendata titik-titiknya terlebih dahulu. Jadi di sini dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka di sini semisal ada segitiga dengan titik sudutnya di X dan Y, maka di sini berubah menjadi Y dan X. Contoh di sini untuk titik A, jadi di sini ada 4, negatif 2, maka di sini menjadi negatif 2,4. Untuk B 4,2 menjadi 2,4. Untuk C 6, negatif 2, di sini C aksen sama dengan negatif 2,6. Maka di sini ada 3 titik sudutnya. Di sini bisa kita buat untuk sketsanya. Ini adalah sumbu koordinat. Di sini kita gambar terlebih dahulu untuk garisnya Y sama dengan X. Ini garisnya adalah serong ke kanan atas atau di sini serong ke kiri bawah. Sehingga di sini untuk yang A 4, negatif 2. Jadi di sini 4, negatif 2. Titiknya berada di sebelah sini. Ini untuk yang A. Kemudian 4,2, kemudian 6, negatif 2, 6, negatif 2. Maka di sini untuk pencerminannya, untuk yang A aksen di sini negatif 2,4. Jadi di sini untuk titiknya, titik A ini pencerminannya adalah sebelah sini, negatif 2,4. Kemudian untuk yang B 4,2 di sini menjadi 2,4. Hasil pencerminannya berada di sini. Kemudian untuk yang C di sini ada negatif 2,6. Negatif 2,6 ini adalah hasil pencerminan untuk titik C 6, negatif 2. Kemudian untuk yang berikutnya di sini untuk yang D di sini bisa diperhatikan.
Segitiga OPH dengan titik sudutnya di O negatif 2,1, P 0,3 dan H 2,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baik, untuk yang 3D di sini bisa kita buat sketsanya terlebih dahulu, atau di sini kita buat titik-titik sudutnya terlebih dahulu. Di sini kita mencoba untuk titik-titik sudutnya terlebih dahulu. Maka di sini untuk terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka di sini misalkan ada suatu titik dengan titik X, Y, maka di sini menjadi negatif Y, negatif X. Jadi di sini pencerminan terhadap titik A ini adalah A aksen, maka di sini A aksen adalah negatif Y, negatif X. Maka di sini untuk titik O negatif 2,1, di sini menjadi O aksen sama dengan di sini negatif 1,2. 0,3 untuk titik P, maka di sini menjadi negatif 3,0. Jadi di sini 0 untuk X, 0 berubah menjadi negatif 3 menjadi negatif Y, karena di sini Y-nya 3 menjadi negatif 3, dan di sini Y-nya 3 berubah menjadi 0, atau di sini adalah negatif 0 karena negatif 0 ataupun positif 0 di sini sama saja 0, maka di sini kita tulis 0. Kemudian untuk H di sini 2,2 sehingga menjadi negatif 2, negatif 2. Sehingga di sini untuk sumbu koordinat kartesiusnya di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka garisnya adalah seperti ini. Ini adalah pencerminannya. Y sama dengan negatif X, maka di garisnya adalah seperti ini. Ini adalah cerminnya. Maka di sini untuk segitiganya, segitiga OPH negatif 2,1, negatif 2,1, 0,3. Jadi di sini 0,3 dan 2,2. 2,2. Maka di sini untuk O aksen ini adalah negatif 1,2. Jadi negatif 1,2 titiknya berada di sini O aksen. Kemudian P aksen negatif 3,0, negatif 3,0 berada di sini. Kemudian Q aksen negatif 2, negatif 2. Negatif 2, di sini negatif 2. Titiknya berada di perpotongan ini, negatif 2 dan negatif 2. Sehingga di sini untuk hasil pencerminannya atau hasil refleksinya ini adalah O aksen, P aksen, dan Q aksen adalah seperti ini. Kemudian kita buka di lembar berikutnya. Di sini masih ada kelanjutannya untuk soal yang E. Di sini bisa diperhatikan, akan kita perbesar. Segi 4 WXYZ dengan titik sudutnya di W 2, negatif 1, X 5, negatif 2, Y 5, negatif 5, dan Z 2, negatif 4 terhadap garis Y sama dengan 2. Baik, di sini untuk menjawab soal yang E, jadi di sini terhadap garis Y sama dengan 2, maka di sini semisal kita memiliki titik dengan di sini X, Y, di sini rumusnya adalah A aksen, sebelumnya titiknya ini adalah A, maka hasil pencerminannya di sini adalah bayangan dari titiknya, di sini A aksen, maka di sini menjadi X, 2H negatif Y. Jadi di sini untuk X-nya tetap, di sini untuk Y-nya ini adalah yang berubah, maka di sini menjadi X, 2 dikali 2 negatif Y. Maka di sini menjadi X, 4 negatif Y. Maka di sini apabila kita masukkan, di sini semula W, titik W di sini ada 2, negatif 1. Maka di sini untuk X-nya tetap 2. Tetap 2. Kemudian untuk Y-nya negatif 1. Di sini menjadi 4 negatif Y. Sehingga 4 negatif 1. Maka di sini 4 positif 1, hasilnya adalah 2,5. Untuk X di sini 5, negatif 2, untuk yang 5 di sini tetap, dan untuk yang negatif 2 di sini 4 negatif 2, sehingga di sini 4 positif 2. Maka hasilnya di sini adalah 6. Kemudian untuk yang Y 5, negatif 5. Jadi untuk yang Y saya taruh di sebelah sini. Maka di sini menjadi 5,4 negatif 5. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif.
Maka 4 positif 5 hasilnya 9. Di sini untuk Y aksen 5,9. Dan untuk Z 2, negatif 4. Di sini untuk 2 tetap. Untuk negatif 4 di sini menjadi 4 negatif 4. Sehingga di sini menjadi 2,8. Maka untuk sketsanya di sini bisa kita buat. Ini untuk sumbu koordinat kartesiusnya. Kemudian di sini untuk cerminnya Y sama dengan 2. Jadi ini untuk cerminnya Y sama dengan 2. Untuk yang W di sini ada 2, negatif 1. 2, negatif 1. Kemudian X 5, negatif 2. 5 di sini negatif 2. Perpotongannya di sebelah sini. Untuk yang Y di sini 5, negatif 5. Jadi di sini 5. Kemudian di sini negatif 5 untuk Y-nya. Maka perpotongannya berada di sebelah sini. Dan untuk Z-nya di sini 2, negatif 4. Di sini 2. Kemudian negatif 4. Titik Z berada di sebelah sini. Maka untuk hasil pencerminannya di sini adalah 2,5. Jadi di sini 2,5. Ini adalah untuk W aksen. Jadi di sini untuk jaraknya apabila teman-teman lihat di sini sudah sama. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk X aksen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini untuk X aksen, ini ada 5,6. Untuk Y aksen di sini bisa diperhatikan 5,9. Jadi di sini 5,9 ini didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk Z aksen di sini pun juga sama. Ini adalah 2,8. Di sini pun juga 2,8. Maka di sini untuk soal nomor 3 dari A sampai E sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Baik, jadi di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka semisal di sini ada suatu titik, semisal di sini titik A, dengan di sini koordinatnya adalah X, Y, maka di sini A aksen ini adalah Y, X. Jadi di sini menjadi dibalik. X, Y menjadi Y, X. Sehingga di sini untuk titik D koordinatnya negatif 1,3, maka di sini menjadi 3, negatif 1. Kemudian titik E di sini negatif 1,1, maka di sini menjadi E aksen 1, negatif 1. Dan untuk titik F negatif 3,1, maka di sini menjadi 1, negatif 3. Baik, jadi di sini kita sudah menemukan D aksen, E aksen, dan F aksen. Akan kita gambar di sebelah sini. Jadi di sini ada 3, negatif 1. 3, negatif 1. Titiknya berada di sini. Ini adalah cerminan untuk titik D. Kemudian 1, negatif 1. 1, negatif 1. Ini adalah E aksen. Cerminan untuk titik E. Kemudian F aksen di sini 1, negatif 3. 1, negatif 3. Ini adalah F aksen. Hasil pencerminan untuk F. Sehingga di sini untuk soal nomor 4 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Baik, jadi di sini ada huruf alfabet dari A sampai Z. Jadi di sini dicerminkan terhadap garis yang berwarna hitam ini. Maka di sini untuk pengerjaannya kita perbesar terlebih dahulu. Jadi di sini sudah kita perbesar A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai di sini dengan Z. Maka di sini untuk hasil pencerminannya, untuk yang A adalah seperti ini, B adalah seperti ini, C adalah seperti ini, D adalah seperti ini, E di sini tetap, untuk F di sini hasilnya seperti ini, untuk G hasilnya seperti ini, untuk H seperti ini, untuk I di sini
Untuk J hasilnya seperti ini. Untuk K hasilnya seperti ini. Untuk L seperti ini. Untuk M seperti ini. Untuk N seperti ini. Untuk O seperti ini. Untuk P seperti ini. Untuk G seperti ini. Untuk R seperti ini. Untuk S seperti ini. Untuk T seperti ini. Untuk U seperti ini. Untuk V seperti ini. Untuk W seperti ini. Untuk X seperti ini. Untuk Y seperti ini. Dan untuk Z seperti ini. Jadi di sini huruf manakah yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Jawabannya adalah huruf yang sudah saya beri warna merah. Jadi di sini ada B, C, D, E, H, I, K, O, dan X. Jadi di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, di sini untuk soal nomor 5 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Segi 4 KLMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7, M 4, negatif 8, dan N negatif 3, negatif 5. Direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K untuk pencerminan kedua, L untuk pencerminan kedua, M untuk pencerminan kedua, dan N untuk pencerminan kedua. Baik, di sini untuk yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang direfleksikan terhadap sumbu X, semisal di sini ada suatu titik dengan koordinat X dan Y, maka di sini direfleksikan terhadap sumbu X, di sini menjadi A aksen, ini adalah X, negatif Y. Jadi untuk X-nya tetap, dan untuk Y-nya berubah menjadi negatif Y. Sehingga di sini untuk K negatif 2,4, di sini negatif 2 tetap, untuk 4 di sini menjadi negatif 4. Untuk L di sini 3,7, di sini 3 tetap, untuk 7 menjadi negatif 7. Untuk M di sini 4, negatif 8, di sini 4 tetap, negatif 8 di sini menjadi negatif Y, sehingga dikalikan negatif hasilnya positif. Dan untuk N negatif 3, negatif 5, di sini menjadi negatif 3 tetap, negatif 5 dikali negatif hasilnya adalah positif 5. Maka dari sini akan dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Maka di sini apabila ada suatu titik, semisal ini adalah titik A dengan koordinat X dan Y, maka di sini apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, di sini menjadi ini adalah Y, X. Sehingga di sini untuk K aksen ini adalah pencerminan pertama, di sini untuk pencerminan kedua negatif 2, negatif 4, di sini K untuk pencerminan kedua hasilnya adalah negatif 4, negatif 2. Kemudian di sini hasil pencerminan pertama, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, di sini menjadi negatif 7,3. Kemudian 4,8 hasil pencerminan pertama, dicerminkan lagi sehingga menjadi 8,4. Dan di sini negatif 3,5 hasil pencerminan pertama, dicerminkan lagi di sini menjadi 5, negatif 3. Jadi di sini untuk K pencerminan kedua, L kedua, M pencerminan kedua, dan N pencerminan kedua, di sini koordinatnya adalah negatif 4, negatif 2, ini untuk yang K, negatif 7,3, ini untuk yang L, 8,4 ini untuk yang M, dan 5, negatif 3 ini untuk yang N pencerminan kedua. Sehingga di sini untuk soal nomor 6 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal, hasilnya refleksinya berkoordinat di H, di sini 3 kali pencerminan 2,3, I 3 kali pencerminan 8, negatif 4, dan J
3 kali pencerminan negatif 6, negatif 7. Tentukan koordinat H, I, dan J. Baik, di sini untuk yang pertama, jadi di sini kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini dicerminkan 3 kali. Untuk yang pertama di sini terhadap sumbu X, untuk yang kedua di sini terhadap sumbu Y, dan untuk yang ketiga di sini titik asal atau 0,0. Kemudian hasilnya adalah H, di sini hasil pencerminan 3 kali, I hasil pencerminan 3 kali, kemudian J hasil pencerminan 3 kali. Maka di sini kita akan mencari titik koordinat awal. Maka di sini untuk cara mencarinya, di sini kita balik. Jadi di sini kita mencari pencerminan sebelumnya. Jadi semisal di sini, ini untuk yang terakhir adalah dicerminkan terhadap titik asal. Maka di sini sebelum dicerminkan terhadap titik asal, maka di sini semisal ada titik dengan X, Y, ini adalah hasil pencerminan kedua. Kemudian dicerminkan terhadap titik asal. Maka di sini untuk pencerminan ketiga ini adalah negatif X, negatif Y. Jadi di sini sebelumnya adalah X, Y, maka di sini menjadi negatif X, negatif Y. Dan untuk negatif X, negatif Y ini adalah 2,3, 8, negatif 4, dan negatif 6, negatif 7. Sehingga di sini kita mulai dari yang H terlebih dahulu. Di sini dicerminkan 3 kali. Maka di sini sebelumnya ini adalah dari 2 dan 3, di sini negatif, negatif, positif, positif, maka di sini menjadi negatif 2, negatif 3. Kemudian di sini 8, negatif 4, maka di sini menjadi negatif 8,4. Jadi di sini dari 8 kita kalikan dengan negatif, di sini negatif 8, di sini negatif 4 kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah 4. Kemudian di sini negatif 6, negatif 7. Maka di sini hasilnya adalah 6,7. Jadi di sini kita kalikan semuanya dengan negatif. Maka di sini negatif 6 menjadi 6, negatif 7 menjadi 7. Ini adalah sebelumnya atau sebelum dicerminkan terhadap titik asal. Kemudian sebelum dicerminkan terhadap titik asal, di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka di sini semisal kita memiliki titik, jadi di sini titiknya hasil pencerminan pertama. Ini sebelum dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian di sini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini menjadi negatif X, Y. Jadi di sini negatif X, Y ini adalah hasil dari pencerminan kedua. Jadi di sini negatif 2, negatif 3, negatif 8,4 dan 6,7. Sehingga di sini kita tulis di sini ini adalah H pencerminan kedua. Maka di sini sebelum ada negatif 2,3, di sini adalah 2, negatif 3. Jadi di sini untuk yang belakang tetap sama, di sini Y tetap Y. Kemudian yang depan di sini negatif X menjadi X, artinya di sini dikalikan dengan negatif. Maka negatif 2 dikali negatif, hasilnya adalah 2. Kemudian di sini negatif 8,4, maka di sini untuk yang depan kita kalikan dengan negatif. Maka di sini menjadi 8 dan untuk belakang di sini tetap atau tidak berubah. Kemudian 6,7 di sini yang depan dikali negatif sehingga negatif 6 dan untuk yang belakang di sini tetap atau tidak berubah. Kemudian sebelum dicerminkan terhadap sumbu Y, di sini dicerminkan terhadap sumbu X. Ini adalah pencerminan pertama. Maka di sini sebelum dicerminkan terhadap sumbu X, jadi di sini sebelumnya di sini adalah A, misal di sini ada titik A dengan koordinat X dan Y. Maka di sini setelah dicerminkan terhadap sumbu X, di sini X tetap dan Y berubah menjadi negatif Y. Jadi di sini X, negatif Y ini adalah 2, negatif 3, 8,4 dan negatif 6,7. Sehingga di sini untuk H aksen atau H hasil pencerminan yang pertama, di sini untuk X-nya tetap, sehingga di sini 2 tetap, dan untuk Y-nya di sini negatif 3, di sini negatif Y menjadi Y, artinya di sini dikalikan dengan negatif, maka di sini negatif 3 menjadi 3. Kemudian 8,4, jadi di sini 8,4, di sini 8 tetap,
Dan 4 di sini dikalikan negatif sehingga menjadi negatif 4. Kemudian di sini negatif 6,7, di sini untuk negatif 6 tetap, dan untuk 7 dikalikan negatif sehingga di sini negatif 7. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan koordinat titik H, I, dan J, di sini ada H 2,3, kemudian I di sini ada 8, negatif 4, dan J di sini ada negatif 6, negatif 7. Sehingga di sini untuk soal nomor 7 atau soal terakhir untuk latihan 3.1 sudah kita selesaikan.